Depi beserta Lilis mengendap-endap keluar dari kobong menuju benteng belakang kobong yang memang tidak terlalu tinggi. Rizka, Depi, dan Lilis sudah menyiapkan karung goni yang mereka ambil dari gudang pondok, gudang dapur. Mereka bertiga pun loncat benteng keluar dari pesantren jam 9 malam waktu itu. Mereka bertiga berjalan mengendap-endap di antara kegelapan. Terlebih jam 9 itu di Kampung Sukadana, lampu-lampu teplok sebagian besar udah pada dimatikan. Di setiap rumah paling hanya ada satu lampu teplok yang masih menyala. Rizka, Depi, dan Lilis bergegas menuju ke kebun buahnya milik si Haji Salim. Singkat cerita, sampailah mereka bertiga di kebun buah Haji Salim di samping kolam ikan yang begitu besar. Rizka, Depi, dan Lilis menuju ke pohon-pohon manggis yang berderet di sana. Depi dan Lilis bertugas di bawah memunguti buah manggis yang berjatuhan. Rizka sendiri naik ke pohon. Si Rizka walaupun cewek, pintar yang namanya manjat. Mereka udah nyampe di atas tuh. Satu persatu buah manggis yang matang ataupun yang masih mentah, yang udah tua, berjatuhan ke bawah. Sampai tuh karung penuh sama buah manggis. Kak, udah banyak nih, turun aja, teriak Lilis. Rizka pun turun. Begitu turun langsung bantuin mengutin buah. Ketika lagi asik mengutin buah, tiba-tiba mereka bertiga langsung tegang. Tak kala mendengar suara gedebukan air kolam di samping kebun manggis. Suara apa itu? Rizka pun langsung menoleh ke arah kolam ikan. Iya ya, lihat tuh, lihat, ucap si Rizka. Air kolam yang tenang itu tiba-tiba berombak menimbulkan riak. Terlihatlah seekor ikan mas atau ikan kanca yang gedenya hampir segede tubuh mereka berjemuran di air kolam sampai air muncrat ke daratan saking gedenya. Rizka, Depi, dan Lilis takjub melihat ikan mas sebesar itu. Mereka terperangah menatap ikan yang tiada henti-hentinya berenang dan loncat dari permukaan air. Kebetulan waktu itu bulan purnama. Bulan menerangi kegelapan di sekitaran kebun buah si Haji Salim. Ketika ikan terbang ke atas melompat, akan kejadian di kolam ikannya Haji Salim. Sedangkan di Kampung Sukadana, malam itu, di kediaman Haji Salim, tepatnya di halaman, banyak orang duduk menggelar tikar, seperti sedang menonton sesuatu. Riuh orang-orang di sana. Yang mereka lakukan adalah sedang mendengarkan dongeng dari radio milik Haji Salim. Radio itu benda mewah zaman itu. Di Kampung Sukadana yang baru punya radio cuman Haji Salim. Warga Kampung Sukadana datang berbondong-bondong gelar tikar di halaman Haji Salim untuk mendengarkan dongeng dari radionya si Haji. Orang-orang begitu fokus mendengarkan cerita di radio. Yang diputar waktu itu adalah cerita yang dibawakan oleh Wakepo. Ada beberapa pendongeng yang waktu itu begitu terkenal. Wakepo, Mang Barna, dan beberapa tokoh budayawan Sunda yang lainnya. Warga begitu asik mendengarkan cerita yang dibawakan di dalam radio. Sedangkan di sebuah rumah panggung sederhana milik salah satu warga asli Sukadana
yang bernama Agus dan Titin. Sepasang suami istri yang baru dikaruniai seorang anak 3 bulan yang lalu. Agus tak ada di rumah malam itu, ikut berkumpul dengan warga yang lain mendengarkan